Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera dan sukacita senantiasa melimpah dalam hati saudara. Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara walau hanya melalui spiritual journal dengan judul Abigail yang Bijak. Sebelum membahas firman Tuhan lebih lanjut, mari kita berdoa. Bapa yang baik dan yang mengasihi kami, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaan-Mu pada kami sampai hari ini. Walau COVID masih mengguncang dunia, namun kami merasa sejahtera karena ada Tuhan beserta. Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong agar kami mengerti firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wanita sering mendapat julukan sebagai seorang yang mengandalkan perasaan daripada rasio. Walau tidak semua wanita berjalan menuruti perasaannya. Saat ini kita akan belajar dari sosok wanita yang bernama Abigail dalam kitab 1 Samuel pasal 25. Mari kita membaca dari 1 Samuel pasal 25 ayat 2 dan 3. LAI memberikan judul Daud, Nabal, dan Abigail. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon yang mempunyai perusahaan di Karmel. Orang itu sangat kaya. Ia mempunyai 3.000 ekor domba dan 1.000 ekor kambing. Ia ada di Karmel pada pengguntingan bulu domba-dombanya. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Ia seorang keturunan Kaleb. Siapakah Abigail? Hal ini dapat kita ketahui dari ayat yang ketiga yang sudah kita baca tadi. Abigail adalah sosok yang bijak dan cantik. Beberapa penafsir menjelaskan bahwa Abigail seorang wanita berasal dari keluarga yang tidak punya. Itu sebabnya ia harus menikah dengan pria kaya. Namun pria kaya yang menjadi suaminya memiliki perangai yang buruk. Namanya Nabal. Apa sih yang dilakukan Abigail sehingga kita harus belajar dari wanita ini? 1 Samuel pasal 25 mencatat ada 3 tindakan yang dilakukan Abigail yang mencerminkan seorang yang bijak. Nah, yang pertama, Abigail bijak meresponi masalah. Mari kita baca di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 18 dan 19. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, "Berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu." Tetapi Nabal, suaminya, tidaklah diberitahukannya. Saat itu Daud adalah seorang yang telah diurapi untuk menjadi raja umat Israel. Konteks perikop ini mengisahkan Daud sedang mengalami proses disiplin dari Tuhan dan masa persiapan sebelum ia memerintah. Daud harus berpindah-pindah tempat karena menghindari kejaran dari Saul dan tentara pilihan Saul. Pada masa-masa yang sulit itu, tentu saja Daud dan para pengikutnya memerlukan bantuan makanan, bantuan tempat tinggal, perlengkapan senjata, dan sebagainya. Ayat 4-9 diceritakan bagaimana Daud yang mengutus beberapa orang untuk menemui Nabal dan meminta bantuan pada Nabal, seorang kaya tetapi berperangai kasar dan jahat. Tetapi Nabal menolak dan menjawab dengan kasar. Mari kita membaca di ayat 10 dan 11. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, "Siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaianku yang kubantai bagi orang-orang pengguntingku
untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Hal ini membuat Daud marah dan memutuskan untuk membunuh semua laki-laki yang ada pada Nabal. Menurut Daud, ia dan para pengikutnya telah melindungi harta milik Nabal. Hal ini dapat kita baca dari ayat yang ke-7. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Daud merasa telah membantu Nabal dengan menjaga para pekerjanya saat berada di Karmel. Sekarang Daud membutuhkan bantuan dari Nabal, tetapi Nabal memperlakukan para utusan Daud dengan tindakan yang kasar. Tindakan Nabal ini membuat Daud marah dan memutuskan untuk membunuh semua laki-laki yang ada pada Nabal. Hal ini dapat kita baca dari ayatnya yang ke-13. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, "Kamu masing-masing sandanglah pedang." Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya. Daud sendiri pun menyandang pedangnya. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Di ayat 14-17 memberitahu pada kita tentang salah seorang bujang Nabal yang melaporkan kejadian itu pada Abigail, bahwa suaminya Nabal telah melakukan tindakan yang sangat tidak terpuji pada para utusan Daud yang telah menjaga mereka sehingga mereka merasa aman saat di Karmel. Bujangnya juga melaporkan bahwa Daud akan membunuh semua laki-laki yang ada di rumah Nabal karena Nabal telah berkata kasar dan melakukan tindakan yang tidak terpuji pada utusan Daud. Ayat 18 dan 19 memberitahukan pada kita, tanpa sepengetahuan suaminya, Abigail menemui Daud sebelum Daud menyerang keluarganya. Apa jadinya jika Abigail menunda meresponi laporan bujang suaminya? Respon Abigail untuk menemui Daud yang sedang marah besar tentu sangat beresiko. Namun Abigail fokus pada keselamatan banyak orang. Abigail telah bertindak dengan benar pada waktu yang tepat. Bujang Nabal mengambil langkah dan bertindak benar dengan menceritakan perlakuan Nabal pada Abigail. Bujang Nabal percaya bahwa Abigail dapat meresponi dan mempertimbangkan tindakan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan seisi rumahnya. Kali ini kita sudah belajar dari sosok Abigail yang bijak dalam meresponi masalah. Saudara, kelanjutan spiritual journal ini dapat saudara dengar di bagian kedua. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk berlaku bijaksana ketika menghadapi masalah.